Ratusan rumah di 4 dusun Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Bondowoso, Kamis petang dihantam angin puting beliung. Angin yang disertai hujan ini membuat panik warga hingga berhamburan keluar menyelamatkan diri. Bahkan puluhan pohon ikut tumbang hingga menimpa kendaraan warga dan menutup sejumlah jalan akses. Sejumlah kerusakan rumah pun tampak saat angin mulai mereda, menyisakan pekerjaan besar bagi warga. Aliran listrik pun ikut terputus akibat musibah tersebut. Keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso terkait kejadian alam yang sempat viral itu baru akan dirilis pagi ini. Namun hasil pendataan sementara mencatat sedikitnya ada 190 rumah mengalami kerusakan parah dan terdapat korban luka yang kini dirawat di puskesmas setempat. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Yang katanya menggunakan genset. Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Doni. Dan selamat pagi sahabat RTV, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Karena sekarang sudah mau akhir pekan nih. Sudah mau liburan hari Sabtu Minggu. Dan sebelum kita ke akhir pekan ada sejumlah informasi yang menarik. Terutama tadi nih ada beberapa bencana yang terjadi di sejumlah daerah nih. Ya, dan tentunya kita masih juga ada informasi lainnya ya Don, termasuk informasi dari olahraga. Betul sekali. Langsung saja bersama saya Doni Hermata. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi Sangkapnya untuk kamu sahabat RTV. Kita ke informasi pertama sahabat. Debit air yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Murung Jaya, Kalimantan Tengah semakin tinggi. Ya, akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu, bahkan sejumlah sepeda motor terpaksa dinaikkan ke atas perahu demi bisa melintasi jalan utama. Banjir yang merendam sejumlah titik jalan utama di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah membuat sejumlah sepeda motor tidak dapat melintas. Hanya beberapa mobil dengan roda yang besar yang dapat menerobos banjir. Untuk dapat lolos dari kepungan banjir, para pengendara motor terpaksa menaiki perahu meskipun harus membayar puluhan ribu. Dia aja mau kita kan, karena ada urusan. Sebenarnya mau pemerintah ini mau ditinggikan lagi ini sebenarnya. Tadi timbun lagi lah. Karena ini dalam kota kan. Perahu ini disediakan oleh warga sebagai alat jasa penyeberangan dadakan di tengah banjir yang semakin tinggi dan meluas. Dari pagi tadi? Dari pagi tadi? Ya. Berapa sekali nyebrang, Mas? 25. 25 sekali inilah? Ya, sekali nyebrang satu kendaraan. Sementara, sebagian warga yang rumahnya semakin terendam banjir juga tampak sibuk mengevakuasi barang berharga miliknya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, RTV. Sementara itu, jalan penghubung antar desa di Temanggung terputus akibat longsor. Pengguna jalan terpaksa memutar melalui desa lain hingga 9 km. Beginilah kondisi jalan penghubung antara Desa Pateken dan Desa Semen, Kecamatan Wonoboyo, Temanggung, yang longsor sepanjang 60 meter. Diduga, longsor terjadi akibat sandaran jalan yang tidak kuat menahan genangan air di persawahan karena diguyur hujan selama beberapa hari. Selain memutus akses jalan, tanah longsor tersebut juga merusak kebun dan juga sawah milik warga. Ada 2 area persawahan dan 5 lahan perkebunan yang hilang terbawa dan tertimbun longsor. Warga pun terpaksa memutar hingga 9 km melalui desa lain. Wonoboyo dengan Candiroto, Kecamatan Candiroto. Yang memutar, yang semula kalau nggak salah itu ya 5 kiloan lah. Sekarang jadi 9 kilo. Sementara itu, penjabat Bupati Temanggung, Hari Agung Prabowo mengatakan Pemkab akan segera membangun jalan darurat dan mengimbau warga agar selalu waspada. Akses penghubung paling dekat ke Candiroto antara Desa Pateken menuju ke Desa Semen. Nah, ke depan nanti kita
kita coba lihat nanti akses mana yang kira-kira bisa dilalui nanti kita bangun. Jadi kesiapan dari Pemkab sebenarnya kemarin kami sudah rapat bersama dengan seluruh camat dan OPD-OPD terkait untuk antisipasi terjadinya kerawanan pada musim hujan ini. Agar tidak menimbulkan korban jiwa akibat terjadinya longsor susulan, di sekitar lokasi longsor akan dipasang garis polisi mengingat banyak orang yang melihat kondisi jalan putus tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat. Mengaku diundang Menteri Pertanian Andi Sulaiman sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2 ini mengaku hadir di acara peningkatan produksi pangan bukan untuk berkampanye. Ya Don, ini namun dalam kesempatan itu Prabowo turut memberikan bantuan secara simbolis kepada para petani. Mengapa bukan mentor sendiri ya Don yang membagikan? Berikut liputannya. Ini benar-benar bukan kampanye. Saya sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya juga sebagai patriot, saya sebagai mantan prajurit, saya tidak rela lihat rakyat saya miskin. Begitulah penegasan Prabowo dalam sambutannya di acara Temu Akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH se-Jawa Tengah di Kabupaten Blora. Ia mengaku kehadirannya merupakan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan sekaligus memenuhi undangan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun tak dapat dipungkiri, kedatangan Prabowo tetap disambut masyarakat yang mendukungnya sebagai calon presiden nomor urut 2. Acara yang turut dihadiri penjabat Gubernur Jateng, Bupati Blora, dan Pangdam 4 Diponegoro Semarang itu juga memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis bagi para petani lokal. Nilai bantuan yang mencapai miliaran rupiah itu meliputi pembagian benih secara gratis, mulai dari padi, buah-buahan, hingga tanaman hibrida. Mengapa tidak diserahkan sendiri oleh Menteri Pertanian saja ya? Karena saya di sini diundang sebagai Menteri Pertahanan, saya tidak boleh terlalu pidato yang mengarah ke kampanye. Nanti saya dimarahin lagi. Sorry ya. Siap Pak Menhan. Dari Blora, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV. Sementara itu, Ganjar Pranowo memilih berkampanye di 2 wilayah di Jawa Timur. Capres nomor urut 3 ini berkampanye di Madiun dan Ngawi. Dalam kampanyenya kali ini, Ganjar terang-terangan memastikan para pendukungnya untuk memberi dukungan suara kepada dirinya dan Mahfud MD pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari mendatang. Lalu mengapa Madiun dan juga Ngawi? Kita simak ulasannya berikut ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Kamis kemarin berkampanye di 2 wilayah di Jawa Timur. Wilayah pertama yang dikunjunginya adalah di Kota Madiun, tepatnya di halaman Madia FM, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo. Di tempat ini Ganjar mengingatkan para pendukungnya untuk mengajak seluruh komunitas masyarakat di Kota Madiun untuk memberikan dukungan suara kepada dirinya dan Mahfud MD pada tanggal 14 Februari mendatang. Konco-konco wali murid boleh, pokoknya seluruh komunitas, tukang parkir, ya. Sampaikan kepada mereka bahwa nanti tanggal 14 Februari akan ada pemilu. Ya, tentu kalau kita sependapat dengan mereka atau mereka sependapat dengan saya, maksud dengan kita, diarahkan untuk mendukung, betul. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, sampaikan program-program. Jenengan bisa melihat mungkin dari debat, jenengan bisa melihat potongan-potongan video dari program Ganjar Mahfud. Dari Madiun, Ganjar beranjak ke Kabupaten Ngawi. Sebelum bertemu masa pendukungnya, Ganjar menyambangi Museum Rajiman Widyo Diningrat yang merupakan tokoh pahlawan yang merupakan Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tahun 1945.
Saat menjumpai pendukungnya di Ngawi, Ganjar juga mengajak mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. Lantas apa yang mendorong Ganjar untuk berkampanye di Madiun dan Ngawi? Jika kita melihat posisi suara pada Pilpres 2019, wilayah Madiun dan Ngawi memberikan suara terbanyak kepada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang diusung PDIP, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dari Gerindra. Demikian pula untuk hasil pemilihan legislatif 2019. PDIP meraih suara terbanyak di Dapil Jatim 7, di mana Ngawi merupakan satu dari 5 wilayah cakupan, mengalahkan Demokrat, Nasdem, PKB, dan Golkar. Sementara di Kabupaten dan Kota Madiun yang masuk dalam Dapil Jatim 8, PDIP berada di urutan kedua setelah PKB. Meski tak menang di dapil ini, namun kontribusi suara pemilih yang didapat PDIP cukup besar. Dan pada pemilu 2024, Ganjar Mahfud memiliki misi untuk menjaga suara loyalis PDIP yang ada di Ngawi dan Madiun. Ganjar harus mempertaruhkan 700.000 pemilih Ngawi dan 730 ribuan pemilih Kabupaten dan Kota Madiun demi mengulang kesuksesan PDIP di pemilu 2019. Dari Madiun dan Ngawi, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Di hari ke-52 masa kampanye, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan berdiskusi bersama ratusan tenaga kesehatan dan juga para Gen Z di Jakarta Selatan, Cia. Ya, ini diskusi bertajuk Desak Anies ini membahas isu kesetaraan pelayanan kesehatan hingga kesejahteraan tenaga kesehatan. Anies bertekad akan menghilangkan kesenjangan pelayanan kesehatan terhadap para peserta BPJS Kesehatan. Calon Presiden nomor urut 1 memilih ibu kota, tepatnya Jakarta Selatan, untuk berkampanye pada Kamis siang. Sebelum berkampanye, Anies mendapat kejutan food truck bertuliskan Abah yang berisikan sejumlah cindera mata dari sukarelawan pendukung Anies yang merupakan generasi Z. Kemudian Anies berkampanye di Gedung Serbaguna Jakarta Selatan dalam bentuk diskusi bertajuk Desak Anies bersama ratusan tenaga kesehatan dan generasi muda. Isu ketimbangan pelayanan medis melalui program BPJS hingga kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi bahan obrolan santai Anies bersama para pendukungnya. Anies bertekad akan melakukan pembenahan yakni menyetarakan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dan jaminan kesehatan sosial. Jadi prinsipnya adalah kesetaraan. Tentang siapa yang membiayai itu nomor 2, tapi pelayanannya harus setara. Dan kemudian terkait dengan jaminan kesehatan nasional, memang JKN ini harus ada reform. Banyak keluhan yang disampaikan baik oleh masyarakat, baik oleh rumah sakit, baik oleh tenaga medis terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Jika kita melihat dalam perjalanannya, ketimbangan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS dilatar belakangi dengan adanya tunggakan alias utang yang harus dibayarkan pihak BPJS ke rumah sakit seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, BPJS memiliki total utang sekitar 25 triliun rupiah, di mana 21,6 triliun diantaranya adalah utang jatuh tempo. BPJS kemudian berupaya untuk melunasi utang mereka dengan pembayaran bertahap pada 2020, yakni sebesar 192,5 triliun rupiah, yang merupakan utang yang terjadi sejak tahun 2018. Kemudian pada kurun 2021 hingga 2022, BPJS berhasil menutup utang kepada rumah sakit sebesar 113,47 triliun rupiah. BPJS mengklaim tak ada lagi utang pada tahun 2023. BPJS tak lagi berutang dengan harapan kesetaraan pelayanan terhadap 250 juta peserta BPJS dapat terwujud. Akankah Anies mewujudkan janji kesetaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS? Dari Jakarta, Dewi Manik, Yusuf Stefanus, RTV. Yuk
Scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan sahabat RTV semua nih. Saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.